Jumpa lagi bersama saya SC Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya kedatangan servisan ampli gitar seperti ini. Ini dari salah satu subscriber saya yang berasal dari Bandung. Katanya ampli gitar ini kalau dicolokkan ke listrik dia hanya bunyi dengung saja dan tidak berfungsi ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya mungkin. Oke, saya colokkan dulu. Nah, dia dengung seperti itu ya dan tidak berfungsi. Nah, jika ampli teman-teman semua sudah dalam kondisi seperti ini ya, rusak seperti ini, jangan dulu panik, jangan dulu terburu-buru untuk membawanya ke tukang servis ya. Karena teman-teman sudah tepat untuk klik video ini karena di sini saya akan bahas tuntas tentang servis ampli gitar ini ya. Oke, di sini masih terlihat ori ya. Untuk serinya RG15 dan speakernya juga masih asli dari bawaannya Russell ya. Oke, saya akan bongkar dulu saja langsung ya. Oke, mungkin saya akan skip dulu ya teman-teman, biar nggak kepanjangan videonya. Nah, ini sudah terbuka ya untuk baut-bautnya semua. Kita lihat untuk kondisi mesinnya atau kondisi rangkaiannya ya. Nah, ini dia untuk rangkaiannya seperti ini. Ternyata di sini menggunakan powernya itu menggunakan IC TDA 2050 ya. Nah, ini untuk bagian penguat akhirnya. Tapi di sini saya agak curiga dengan trafonya ya teman-teman. Kok ini kenapa trafo bawaan pabrik seperti ini ya? Mungkin ownernya bisa jelaskan ini kondisi trafonya kenapa bisa sampai seperti ini. Ini seperti sudah dililit ulang ya. Mungkin saya akan cek dulu untuk tegangan outputnya. Maksudnya untuk cek apakah masih normal atau tidak ya. Oke, tunggu saya geserkan dulu biar kelihatan ya teman-teman. Ya, sudah kelihatan. Kita cek juga sekalian untuk IC TDA 2050-nya apakah betul-betul sudah short. Oke, ternyata sudah short ya teman-teman. Di bagian input ke outputnya sudah short juga. Ya benar ini teman-teman, ternyata IC-nya sudah short ya, atau sudah mati. Lalu berikutnya kita cek juga bagian trafonya karena di sini sangat mencurigakan sekali ya teman-teman. Kok ini trafo bawaan pabrik seperti ini ya? Kita cek, ternyata masih nyambung tapi ya. Oke, masih nyambung. Ini juga masih bagus ya. Langsung saja kita bongkar untuk IC-nya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah saya buka. Kita buka dulu untuk solderannya. Oke, sudah. Nah, ini dia ternyata teman-teman IC-nya di sini menggunakan bukan yang original ya. Di sini terlihat tipenya UTC ya atau UTC 2050. Ini sudah dipastikan bukan original ya. Nah, kebetulan saya punya stok yang asli ini teman-teman. TDA 2050 yang ada tulisan ST-nya ya di sini. Nah, ini dia ada tulisan ST. Ini saya beli dengan harga 12.000 ya.
Oke, langsung saja kita pasang lagi teman-teman, ini di posisi seperti semula. Nah, seperti ini praktis ya, ini ada kabel fleksibelnya untuk pemasangan IC-nya, jadi kita lebih mudah untuk memperbaikinya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya solder dulu. Iya, nah ini sudah teman-teman. Oke, seperti ini ya. Sangat simpel sekali ini, nggak perlu membuka rangkaiannya. Langsung saja kita pasangkan lagi ke heatsinknya seperti semula ya. Nah, oke, sudah teman-teman. Sekarang kita cek dulu apakah ada yang short atau tidak ya. Oke, bagus. Input outputnya bagus. Kita coba ke heatsink atau ke body, jangan sampai ada yang short ya. Oke, normal semuanya. Untuk baut ke body ya normal. Oke, sudah mantap teman-teman. Saya akan pasang dulu ya untuk rangkaiannya ke bodinya. Nah, perlu diingat ya, kalau ampli gitar seperti ini inputnya harus dikasih jack terlebih dahulu ya, karena jack inputnya berfungsi juga sebagai saklar ya. Saklar dari output soket jack menuju ke rangkaian driver audionya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini baru akan bisa menyala ya. Oke, kita tutup dulu labelnya. Kita nyalakan apakah sudah bisa berbunyi. Coba dulu. Nah, ini sudah menyala ya. Bisa dilihat dari lampu indikatornya sudah menyala. Kita buka untuk level volumenya. Oke, dan ini masternya. Nah, ini sudah berbunyi ya teman-teman, sudah normal kembali. Oke, ini sudah ada ya, berarti ini berhasil ya teman-teman, sudah normal kembali. Mantap. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu semua komponennya seperti semula lagi ya. Lalu saya akan cek sound tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini sudah saya pasang kembali semuanya dan sudah rapi lagi ya teman-teman. Oke, tak lupa di sini saya menggunakan mic condenser untuk merekam audionya agar hasilnya lebih bagus ya, biar enak juga didengarnya oleh teman-teman. Tunggu, saya colokkan dulu untuk jacknya. Oke teman-teman, saya akan cek sound dulu ya sebentar. Kita coba untuk suara cleannya terlebih dahulu. Mantap teman-teman. Kita coba naikkan untuk high-nya. Oke, kita coba untuk distorsinya teman-teman. Nah, ini ada noise seperti ini, saya rasa dari trafo yang tadi ya, kualitasnya mungkin sudah kurang bagus.
masih mantap ya, distorsinya juga masih berasa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau mempunyai kondisi ampli seperti tadi ya, jangan dulu terburu-buru untuk menyervisnya. Langkah baiknya kita perbaiki terlebih dahulu ya. Hanya dengan modal membeli satu buah IC seperti ini ya, seharga Rp12.000, teman-teman sudah bisa memperbaikinya sendiri ya. Dan seperti biasa, kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman silahkan klik tombol subscribe-nya, juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar saya bisa semangat lagi untuk upload video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.